Detik di mana kau percaya, engkau dibenarkan. Ketika mulutmu mengaku, engkau diselamatkan. Jadi kita harus mengerti bahwa keselamatan itu datang karena iman. Karena kita percaya makanya kita selamat. Terima kasih untuk Injil yang menyelamatkan kami. Ajari kami setia sampai mati. Bukan hanya pada panggilan kami, tapi pada setiap kebenaran di dalam. Berikan kepada hamba-Mu kemampuan untuk mengajari umat-Mu sekali lagi. Setiap kali bertemu umat Tuhan dan mengajarkan adalah hak yang istimewa serta kewajiban. Makasih Tuhan untuk this honor, suatu kehormatan untuk bisa melayani. Biarkan setiap jemaat hari ini sehat, roh mereka sehat. Dan hamba juga berdoa untuk kesehatan tubuh mereka. Pikiran mereka, mentalnya sehat. Tuhan, terima kasih. Terus menerus ya Tuhan, bangkitkan di antara kami. Guru-guru yang baik di setiap keluarga, ayah, kepala keluarga menjadi imam. Dan di setiap CG kepemimpinan sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tempat ini. Kami mau murni pengajaran Kristus mengalir. Sembunyikan di balik salib Yesus, hamba mau mengajar umat dari situ. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Glory to God. Sebelum Anda duduk, karena ini di live streaming juga di mana-mana, bisakah kita ucapkan welcome home pada sekelilingnya. Welcome home, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, thank you. Silakan duduk. Kita baca dulu di 2 Petrus ayat pasal 2, ayat 1 sampai 3, 17 sampai 22. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa di akhir zaman roh dengan tegas mengatakan bahwa akan ada kesesatan, bahkan bermula dari rumah Tuhan. Notabene orang Kristen, tapi ternyata pengajaran yang dianut tidak Kristen sungguhan. Kita harus waspada karena sekali lagi kita selamat karena percaya. Jadi apa yang kau percayai mempengaruhi keselamatanmu. Dan Alkitab menjelaskan di surat Petrus menulis pada jemaat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi di luar sana ada aliran-aliran yang mirip Kristen dan bahkan juga bisa menyebut dirinya Kristen tetapi bukan. Saya akan tunjukkan perbedaannya, saya khusus pilih 4 untuk hari Minggu ini. 4 ini tidak mewakili semua karena terlalu banyak, tetapi 4 ini mencakup semua. Sebenarnya sini sana ada kemiripan, hanya namanya aja berganti-ganti, berubah-ubah, modernisasi. Tapi sebetulnya akarnya kurang lebih sama. Jadi kalau nanti sekarang yang trending apa di dunia, kita sih nggak ngikut tren ya. Gereja kita sih punya pengembalaan sendiri di mana kita itu memupuki, benahi, ayomi jemaatnya agar bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan yang benar. Tapi apapun yang tren di luar sana itu nanti lihat ya, silih berganti,
Tapi orang Surabaya katakan sami mawon. Sebenarnya sama. Berubah-ubah aja istilahnya maskernya, tetapi esensinya kurang lebih ya itu. Karena semua guru-guru palsu akan menyerang pengajaran sentral tentang Kristus. Ibadah sebelumnya saya sudah jelaskan kalau perbedaan antara gereja itu kalau bukan prinsip, tapi lebih kepada cara atau bahkan kepada perkembangan-perkembangan, bukan batu penjuru yaitu Kristusnya, Yesusnya kita yakini satu sama pengertian kita, tapi waktu kita jalani kekristenan kita, ada yang percaya kesembuhan ilahi. Ada yang gak percaya kesembuhan untuk hari ini, gak pengaruh ke keselamatan, paling pengaruh ke kesehatan. Itu aja. Yang percaya kesembuhan ilahi juga gak semua sembuh kok kita doakan. Yang gak percaya ya gak apa-apa, orang seneng kok sakit. Orang seneng kok masuk surga lewat sakit ya gak apa-apa loh. Hargai, hormati. Saya ngomong gini bukan sarkas. Kalau ada orang merasa, I'm fine, thank you. I'm sick, okay. Aku mati dalam penyakitku. Hargai dia. Let them go. Tapi kalau kita didoakan, lalu kita mengalami kesembuhan yang mana kerap kali itu terjadi, orang yang percaya dan meraup atau menuai buah kepercayaannya, janganlah kau hakimi bahwa kesembuhan itu sesat. Karena nama Yesus berkuasa, saya rasa all of us agree. Semua kita setuju tentang hal itu. Saya rasa itu tidak akan ngaruh gitu ya, tidak akan mempengaruhi keselamatan kita. Tapi kalau Yesus di otak-atik, nah itu keselamatan, itu batu penjuru. Gedung ini kalau cowel-cowel sana sini masih oke sih, tapi kalau fondasinya runtuh, ambruk seluruh gedungnya, semua orang mati. Perhatikan bahwa yang namanya guru-guru palsu selalu menyerang fondasi kebenaran dan selalu sentral kebenaran. Nah itu yang kita perlu waspadai. Jadi saya kasih 4 ini cukup memberi warna. Hingga kita mengerti nanti kemudian hari kalau keluar muncul aliran baru. Peduli amat namanya apa? Ya kurang lebih lah. Semoga ini bisa mewakili semua. Ya mencakup semuanya. Pertama, Jehovah's Witnesses atau saksi Yehova. Ini banyak orang gak tahu kiranya kita sama. Sebenarnya gak sama. Saya tunjukkan perbedaannya ya. Hargailah kepercayaan orang. Intinya saya gak percaya itu sih. Karena kita sebagai orang Kristen, kita punya pendirian iman. Kita tahu keyakinan kita. Do you know your faith? Jehovah Witness, saksi Yehova adalah gereja The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Atau gereja Yesus Kristus ini namanya, label mereka. Gereja Yesus Kristus akhir zaman. Orang-orang kudus akhir zaman. Namanya aja gereja, tapi sebenarnya beda. Jadi Anda harus hati-hati, jaga diri, gak usah mengajak, kalau diajak bicara gak usah lah. Karena kita tidak dalam bisnis menangkan perdebatan. Kita doakan aja. Karena jelas-jelas itu beda. Jehovah Witnesses atau saksi Yehova percaya bahwa Yehuwa atau Yehova adalah satu-satunya Allah. Tapi di sini masalahnya, Yesus adalah ciptaannya yang pertama dan tertinggi. Nah ini beda sama kita. Dan mereka tidak percaya Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, namun dia hanyalah energi atau tenaga Allah di dunia. Sedangkan kekristenan ini yang kita percayai bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dan setara dalam penciptaan. Saya cuma singgung aja ayat-ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas dan lugas. Bahwa Yesus adalah Allah. Di samping dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah Tritunggal salah satunya. Tapi Allah adalah satu. Kita kan gak pernah bisa menjelaskan dengan perfect atau sempurna Allah Tritunggal. Tapi saya percaya bahwa Yesus itu pencipta. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa melaluinya. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Jadi jelas-jelas di sini perbedaan yang sangat kontras dengan saksi Yehova yang percaya bahwa Yesus adalah penghulu malaikat. Yesus adalah malaikat pertama lah yang dicipta. Dia itu ilahi namun bukan Allah. Paham ini? No. Bagi kita, Yesus dan Bapa adalah satu. Lalu Roh Kudus, apakah dia energi bagi orang Kristen yang lahir baru? Roh Kudus adalah Allah.
Efesus 4:30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan jelas sekali, Paulus berkata bahwa jangan dukakan the Holy Spirit God atau God the Holy Spirit, Roh Kudus Allah, bukan tenaga. Makanya itu di ayat-ayat yang lain di Alkitab semua dijabarkan. Kalau Roh Kudus disebut sang penghibur. Ada juga ayat yang bunyinya begini, tidak usah dibuka. Kalau kamu menghujat anak Allah, ada ampunnya. Menghujat Allah Roh Kudus, tak ada ampun bagimu. We're not talking about an energy atau aliran listrik. Atau God's creative force atau kekuatan penciptaan Tuhan. Power lah istilahnya. No. Dia adalah Allah. Allah Tritunggal. Karena itu saksi Yehova mirip Kristen tapi bukan Kristen seperti yang kita kenal dari Alkitab. Hati-hati ya, kalau yang begini-begini kita harus langsung mengerti. Bahwa kalau beda Yesusnya ya beda segalanya. Lalu kedua ada Mormonism atau gereja Mormon. Satu hal yang menyolok, yang saya pilih satu aja, belum yang lainnya. Bagi mereka Alkitab tidak lengkap alias tidak final. Jadi terjemahan Joseph Smith, dia adalah pendiri dan nabi Mormon yang sangat dihormati di sana. Apa yang dia tuliskan, kitab Mormon itu adalah ilham terakhir dan ilham yang benar. Alkitab menjadi salah satu buku, bukan the buku. Sedangkan bagi orang Kristen, Alkitab itu sudah final. Dia adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus dan sudah tutup di kitab Wahyu. 2 Timotius 3 ayat 16 bunyinya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada kata di situ tulisan yang diilhamkan Allah. Kita percaya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sekalipun ditulis oleh puluhan authors atau penulis, Roh Kuduslah yang mengilhami. Ini adalah satu-satunya buku yang membedakan, yang beda dengan buku yang lainnya, termasuk buku Kristen yang laris manis. Perbedaannya itu semua extension saja untuk menjelaskan buku yang satu ini. Benar salah harus diuji dengan kitab yang satu ini. Karena hanya satu kitab dalam hidup orang Kristen yang merupakan kitab inspirasi. Hanyalah Bible, the Bible atau Alkitab. Rasul Yohanes penulis terakhir berkata begini, Wahyu 22 bunyinya, aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wahyu tutup buku. Ya. Alkitab Kristen dan Katolik pun beda jumlah kitabnya. Karena orang Kristen ada 66, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Kitab perjanjian lama mulai dari kitab Kejadian, berakhir di Maleaki. Lalu mulai lagi kitab Injil Yohanes sampai kitab Wahyu. 66 cukup bagiku. Kenapa 66? Kalau saya sebagai orang Kristen, saya tidak perlu nambah. Pokoknya itu keyakinan kita. Karena 66 aja saya belum kuasai kok. Kenapa perlu ekstra? Sudahkah kau mengasihi musuh-musuhmu? Sudahkah kita bersyukur dalam segala keadaan? Sudahkah kita bersuka cita dalam segala perkara? Filipi pasal 4. Saya rasa inilah wahyu Yesus Kristus dalam hidup saya yang harus saya pertanggungjawabkan suatu hari kelak. Yang ketiga saya mau jelaskan tentang Christian Science. Disinilah gereja kalau ada hati-hati, kena hawa kurang enak di dunia, memang belum tergolong sesat, tapi kalau kita ikut-ikutan, jangan sampai longsor kerohanian. Christian Science itu itu jauh ekstrim di sebelah situ, atau yang disebut dengan Kristen ilmu pengetahuan. Bagi mereka, Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau divine science. Surga dan neraka juga nggak ada bagi mereka. Itu hanyalah ilusi pikiran atau the states of mind. Kalau itu ada, karena memang kau pikirkan ada. Dosa serta penyakit itu hanya ilusi. Tidak ilmiah. Harus ada sesuatu yang kita salahkan lah, misalnya setan. Oh, setan itu sungguh ada. Dia bukanlah rekayasa manusia. Dia sudah ada sebelum manusia dicipta. Bagi Christian Science, makanya ini jauh lebih menjamur di negara barat yang mengeluhkan dan menyembah logika. Bukan berarti tidak logis loh ya. Orang-orang Kristen di timur enggak. Tetapi mereka lebih, segala sesuatu itu science. Science is God. Nah gereja kalau ikut-ikutan, kalau roh mereka lemah, karena kita dipanggil untuk menyembah dalam roh dan kebenaran.
Kalau roh kita lemah, gereja bisa ikut-ikutan seperti Christian Science. Roh Kudus pun mulai disingkirkan. Semua itu pokoknya motivasi-motivasi. Firman pun tidak percaya bahwa Alkitab ini diilhami. It's a good book, alright. Ini buku yang baik. Ngajarkan orang untuk berbuat baik. Jadi isinya nanti cuma motivasi, tidak pernah memberitakan repentance atau pertobatan. Tidak pernah bicara dengan tegas tentang dosa. Tidak pernah memberitakan tentang sorga maupun neraka. Sebab setiap kali kita jamah topik itu apalagi neraka, kontroversinya luar biasa. Dan gereja mulai juga menyingkirkan bahasa roh. Loh, yang perlu dilakukan seperti Paulus terhadap Korintus adalah mengoreksi tepat gunanya. Bukan menghapuskan itu. Apalagi di dalam konteks yang tepat seperti doa syafaat, altar call untuk menyembah. Itu luar biasa indahnya. Jadi gereja itu sebenarnya juga sedikit banyak kalau kuat dalam kebenaran tapi lemah rohnya dia akan ke ilmu pengetahuan. Tapi gereja yang ngeroh juga ada. Yang tidak saya sebut kali ini adalah saya sebut sebagai salah satu dari 4 itu Gnosticism atau zaman abad ke-1 pengajaran sesat itu sudah rame. Ada juga yang Gnosticism, artinya Tuhan itu gak sungguh-sungguh hadir, dia itu cuma roh. Semua dirohkan, everything has spirit. Gereja kalau kuat kenceng rohnya, kurang kebenarannya, aneh-aneh nanti. Sungguhan aneh-aneh, Tuhan berkata, begini begitu. Wah, kebaktiannya pun bukan ngeflow in the Holy Spirit, tapi ngawur in the name of the Holy Spirit. Nggak tertib itu. Tertib itu bukan diam, khidmat tidak bersuara, bukan. Tertib itu tepat pada tempat, tepat pada guna dan fungsinya. Dan bisa menjelaskan apa adalah apa. Gereja kalau kuat spiritnya, tapi rapuh atau kosong kebenarannya, itu gereja akan ngeroh dan menjadi tertawaan dunia. Dan juga bahkan membuat banyak orang salah paham tentang Tuhan. Masa Tuhan begitu? Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda mengerti ini. Christian Science percaya itu. Lalu kekristenan percaya apa? Ini yang kita yakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dan dia pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diutus kepada gereja. Dan dosa serta kutuk dan sorga dan serta neraka itu ada dan nyata. Roma 3 ayat 23 dengan jelas Tuhan berkata lewat Rasul Paulus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kata maut itu neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak usah disebut juga, gak usah dimunculkan satu persatu. Langsung di luar kepala saya ingat seperti Yohanes 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dalam bahasa Inggrisnya, in my father's house there are many mansions. Kalau gak ada, aku tentu memberitahukan kepadamu. Bagaimana tahu jalan ke situ? Kata Thomas, kata Filipus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui saya. Ada satu lagi ini yang luas, namanya liberal Christianity. Atau Kristen liberal, atau universal. Gak apa-apa lah, apapun kepercayaannya, pokoknya kita sama. Yang penting berbuat baik. Ini sudah ada dari dulu. Apapun namanya hari ini, saya gak ngikuti apa yang trendy. Tapi Kristen liberal mengajarkan bahwa, come on lah guys, Kristen itu jangan picik. Jalan ke Roma itu ada banyak. Di dalam dunia ada 2 jalan kata Yesus. Lebar dan sempit. Tapi Kristen liberal percaya semua jalan sama. Beda aja jalannya, tujuannya sama. Kristen tapi, ngaku Kristen. Tapi liberal. Liberal. Pemahaman Kristen gak boleh sempit guys. Gitulah kira-kira kalau dia bisa berbunyi. Tapi harus berkembang, mengikuti zaman. Bahkan gereja pun mulai se-ekstrim itu di negara barat. Yang memberkati homosexual marriage. Gak apa-apalah, memang itu sudah takdir. Ya, gereja tetap harus mengasihi semua orang. Jangan salah, kasih itu tidak lemah. Kasih tidak meniadakan kebenaran. Kalau kasih meniadakan kebenaran, sekalian aja Yesus jangan turun dari sorga, dipalungan lagi, naik ke salib, digantung di situ, mati dengan cara yang mengejutkan. Kenapa tidak kasih ya sudah gitu loh. Kasih ya sudahlah, abaikanlah, tutup sebelah mata, nggak bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia kirim utus anak yang tunggal. Mati di kayu salib for you and me. What kind of love you talking about by the way? God's love or weak love? God's love killed his son. Kasih Allah yang
yang menyerahkan anaknya yang tunggal. What kind of love you talking about? Misalnya sekarang kita cinta istri. Lalu istri sama laki lain-lain gak apa-apa lah, terima dia apa adanya. Oh sorry ya, aku akan mengasihi dan mengampuni. Lu harus lepas dari pria itu. Cinta seperti apa yang you don't fight for your belief? Oh sorry, kalau istri juga sama, gak apa-apa, aku dimadu. Protes, ibu-ibu, aku gak mau. Pilih aku sama anak-anak atau dia. Gak mau, jangan mau dimadu. Itu yang ditawarkan oleh guru palsu. Oke lah, Yesus adalah guru yang baik. Tapi bukan satu-satunya jalan, dia bukan jalan keselamatan. Sedangkan kekristenan percaya ini yang kita yakini. Pemberitaan tentang salib adalah satu-satunya berita keselamatan, katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi orang yang memberitakan Injil yang sejati, orang itu akan disalah ngerti, dibilang bicik lah, orang Kristen itu pikirannya sempit lah. Dan yang populer hari-hari ini adalah orang yang mau nge-floor, on the dance floor. Dengan semua keyakinan yang lain, saya beritahu ya, kita perlu menghormati. Kalau kita memberitakan Injil, beritakan Injil dengan cara yang positif. Jangan jelek-jelekkan orang lain, kepercayaan lain. Enggak perlu. Kita dengan cara yang penuh kasih, positif. Namun pada pusat Injil itu sendiri ada sebuah keyakinan tanpa kompromi. Persekutuan itu dengan saudara seiman. Menjadi pasangan yang sepadan dengan orang-orang yang beriman. Dengan yang lainnya kasihi, hargai, hormati. Tapi bersekutu itu hanya dengan orang-orang yang percaya pada Kristus. Saya akan menghargai semua orang. Saya tidak akan prejudis. Kalau secara profesional misalnya di dunia kerja, orang itu ahli sekalipun dia bukan Kristen, apalagi lebih jujur, kasih kesempatan. Siapa bilang orang Kristen selalu paling jujur? Gak tentu. Namanya orang berdosa, diselamatkan dengan anugerah. Tapi kalau saya cari istri, saya cari yang Kristiani. Pasti. Kalau saya cari nasihat, atau jika saya bicara tentang Tuhan, saya tidak mau ngeflorkan Tuhan seolah-olah Tuhanku adalah one of them. Saya harus menjaga kecemburuan hati Allah. Daripada saya paksakan shalom kepada seseorang yang bukan Kristen, shalom. Atau saya yang harus terpaksa pakai bahasa sapaan mereka. Bukankah membuat kami berdua munafik terhadap iman kami? Mendingan saya selamat siang. Selamat siang Bu. Aku tak pandang agama apa-apa. Aku dan kau dalam konteks ini. Kita setara warga negara Indonesia yang saling menghargai Pancasila, sila ketiga, persatuan. Saya tidak akan munafik. Saya tidak akan portray atau menggambar atau merepresent atau saya tidak akan memberikan sebuah kesan bahwa Yesusku salah satunya. Tidak bisa, sorry. Kalau di esensi dalam core berada di pusatnya. I believe Jesus is the only way. Tapi saya tidak akan menghina. Tapi jangan suruh saya kompromikan supaya saya populer sama kamu. Di dalam lubuk hatiku, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau enggak, aku tinggalkan kalau dia salah satunya. Ya mati kayak gitu berarti gak ada jalan lain. Kalau masih ada jalan lain ngapain mati? Buat apa? Kalau bisa minum obat ngapain operasi? Ya kan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, kata Paulus di Roma 1:16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Selain itu dalam kekristenan bedanya sama liberal. Alkitab adalah firman Tuhan yang sudah sempurna. Otoritas tertinggi orang percaya, saya gak akan bahas di sini. Saya tidak tergerak ke situ. Tapi kebaktian sebelum ini saya jelaskan mengapa Alkitab itu masuk akal. Kenapa saya yakin? Bukan hanya dengan iman, saya juga orang yang logis. Orang tanya sama saya, kenapa you believe in the Bible? Paling logis, karena di dalam Alkitab tidak ada kitab Yesus kan. Yesus tidak menulis biografinya sendiri. Saya sih lebih suka. Saya lebih suka. Begitu banyak author, penulis terbentang zaman ratusan tahun, bahkan ribuan dan juga puluhan. Menulis tentang satu pribadi yaitu Mesias. Bagi orang yang lahir baru. Kita bisa melihat Yesus dari halaman pertama Alkitab sampai halaman terakhir. Dan mereka semua ngomong tentang Mesias. Persis plek sama beda zaman. Authornya bahkan bukan Tuhan Yesus yang ditulis sama mereka. Penulis
Yesus tidak menulis tentang dirinya. I love the Bible. Saya cinta Alkitab. Saya tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, otoritas tertinggi orang percaya yang dapat dipercaya oleh setiap kita. Dan selain itu, Kristen liberal bedanya apa dengan kita? Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan ke sorga. Amin? Amin? Itu perbedaannya. Nah sekarang mari kita baca dari 2 Petrus pasal 2 tadi, ayat 1 saya mulai akan bahas satu persatu. Guru-guru palsu. Saya jelaskan dulu ayat pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nomor 1 ada tulisan begini di ayat pertama. Nabi-nabi palsu akan tampil di tengah-tengah umat Allah. Mereka dari kita namun tidak pernah menyatu dengan kita. Andai kata mereka satu, mereka tidak akan pernah memungkiri Kristus dan menyangkal kebenaran-kebenaran sejati. Jadi hati-hati dengan label Kristen, karena itu harus kita uji. Guru-guru palsu banyak juga yang bermunculan di zaman dulu dari gereja mula-mula. Tapi akhirnya para rasul semakin dewasa dalam pengajarannya. Pengajaran rasul-rasul itu kuat sehingga jemaat dibangun imannya secara dahsyat. Dan mereka bisa membedakan mana benar, mana salah. Dan mereka tahu bahwa guru-guru palsu itu sekalipun berasal dari mereka, jadi populer di zaman itu, tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh Kristen di dalam hati. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Perhatikan kata pengajaran lalu membinasakan. Berarti setan kalau membinasakan Anda, gak tentu pakai masalah hidup, karena masalah hidup kadang-kadang malahan mendekatkan kita kepada Tuhan. Gak tentu pakai aniaya, karena aniaya membuat gereja berdoa lalu gempa bumi ketika mereka sembahyang, lalu dengan berani beritakan Injil. Disertai dengan tanda-tanda heran lagi. Setan kalau mau membinasakan orang-orang percaya, caranya adalah dengan mengacaukan kepercayaan mereka. Dan kayak disenggol, tidak mungkin senggolnya ke atas. Kalau Anda mau seluruh gedung ini roboh, pukul fondasi. Pukul fondasi. Karena itu setan tidak akan puas bermain di area atas atau di level atas. Ya, mengacau balaukan antara gereja dengan gereja soal bahasa roh contohnya. Ya come on lah. Ya sudah gitu loh, gak apa-apa. Gak percaya kesembuhan ilahi. Yesus siapa? Yesus Tuhan pencipta. Yes, anak Allah. Mati sungguhan gak? Atau itu yang digantung di salib itu bukan Yesus? Yesus. Bangkit beneran? Bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga gak? Naik. Bakalan turun lagi gak? Iya turun. Shake hand, shake hand. Ku tak pandang dari gereja mana, puji Tuhan. Kau saudara seiman. Tapi gak percaya kesembuhan ilahi. Ya, apa-apa. Saya gak akan berani doakan. Tapi kalau nanti sana mati, saya juga tidak akan ece. Saya tidak akan menghina. Karena kita yang mendoakan pun kadang-kadang kita doakan tetap mati kok. Gak apa-apa, hormati, gak akan pengaruh di iman kita, keselamatan, cuman pengaruh jalan aja. Cara kita jalan di dunia ini. Gak percaya bahasa roh itu gak untuk semua orang, gak ada. Ya sudah, gak apa-apa. Asal kita semua ngerti bahasa kasih. Terima kasih, yang sopan santun, kasih itu sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. It's okay loh. Tapi untung saya bisa bahasa roh, bukan menyombongkan diri. Saya pernah sekali waktu di Ungaran bersama dengan Pastor Yo, pukul 4:30 pagi, ada yang pukul pundak saya. Puk. Ini rumah ada hantunya, ternyata bukan, itu rumahnya hamba Tuhan. Tapi saya dipersiapkan tentang sesuatu yang saya tidak tahu. Karena nanti hari pertama itu, 4 hari kemudian, ingat Pastor Yu, kita melayani kelepasan orang-orang kesurupan, setan yang main-main jimat, orang-orang yang percaya kegaiban, yang kepahitan, yang gak keruan. 4 hari berikutnya kita pelayanan terus kelepasan. Saya nggak sangka, sampai kaki saya bengkak di hari keempat. Papa mama saya datang khusus dari Surabaya, nyetir ke Ungaran untuk memaksa saya berhenti dan angkat kaki saya. Kakiku bengkak. Sebelah sini. Karena saya berdiri dan melayani dari pukul pagi berapa sampai pukul 1 malam kadang-kadang. Sampai subuh. Saya dipukul. Kalau dipukul gitu gimana? Tuhan ampuni yang memukul aku. Ngomong apa? Saya nggak ngerti. Untungnya saya bisa bahasa lidah. Saya berdoa. 1,5 jam berikutnya saya bangun tidur, gak terus mandi. Tapi langsung berbahasa lidah, saya berbahasa roh dan berdoa. Saya gak tahu apa yang akan terjadi hari ini Tuhan. Ada sih janjian pelayanan, tapi gak ngerti apa yang di depan. Kalau saya berdoa dengan logika dan kepala saya
saya tidak akan bisa merumuskan apa yang saya doakan. Tuhan, aku doa supaya what ya? Saya doa berbahasa roh, tiba-tiba waktu berbahasa roh, peka, merasa peperangan rohani datang. Kok merasa saya akan dipakai Tuhan? Tapi dipakai Tuhan gimana saya nggak ngerti. Saya berdoa berbahasa lidah sampai 2 jaman. Lalu pergi ke gereja. Wow, kelepasan demi kelepasan, 4 hari nggak berhenti. Itu cerita kebangunan rohani di Ungaran. Yang hari ini banyak jadi hamba Tuhan. Gembala kita di sana sini itu dari zaman revival itu. Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa berbahasa roh, dipukul gitu. Saya nggak tahu mau doa gimana. Dari mana mulainya, berakhir di mana doanya. Kalau saya nggak bisa baca masa depan dan maksud Tuhan. Oh haleluya, ya nggak apa-apa sih. Bahasa roh juga bukan segalanya. Tapi saya ingin Anda mengerti bahwa guru-guru palsu itu bukan mengajar perbedaan. Setan tidak akan berhenti sampai di level atas. Kalau dia mau membinasakan umat Tuhan, dia nggak puas dengan menabur perpecahan. Tapi dia akan kacaukan doktrin yang paling mendasar. Kristus dan keselamatan. Tendang. Patah kakinya, roboh badannya. Dia tahu bagaimana membinasakan kamu. Dan dia pakai senjata makan Tuhan. Dia pakai orang-orang yang dikatakan di firman dari tengah-tengah umat Allah. Untuk melakukan itu. Makanya itu kita harus kuatkan kaki-kaki kita. Supaya kita tidak jatuh. Amin. Saya tunjukkan dulu poin pertama, poin ke-1. Catat di sini. Yang pertama dari pelajaran 1 ayat saja. Guru-guru palsu adalah manusia skandal. Yang menyangkal suatu kebenaran mutlak tentang Yesus. Nah ini bukan di level atas. Ini level fondasi. Guru-guru palsu adalah manusia skandal. Jadi mereka sendiri punya persoalan. Kalau Anda lihat pohon, mau tahu pohon apa, lihat buahnya. Kalau buahnya semangka, itu pohon semangka. Sebenarnya guru-guru palsu itu adalah manusia bermasalah. Coba cek. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa sebelum pengajar ajaran sesat, itu ada murtad. Jadi sudah ada gitunya dulu. Ada something is wrong dalam kehidupan orang-orang ini. Guru-guru palsu adalah manusia skandal. Yang menyangkal. Nah ini yang membuat mereka menjadi guru palsu adalah karena mereka menyangkal suatu kebenaran mutlak tentang Yesus. Yang mereka sangkal bukan perbedaan gereja. Yang mereka sangkal adalah kebenaran mutlak. Ini akan merugikan umat Allah. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Petrus ini tahu apa yang akan terjadi nanti di dalam gereja bahkan 2000 tahun yang akan datang hari ini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Petrus sudah memperingatkan bahwa banyak orang akan terbawa. Minimal mereka akan bingung. Makanya itu tugas gereja adalah menggembalakan kawanan dombanya. Jangan kepo. Kami tidak diberikan wewenang kepada semua gereja. Hanya Tuhanlah kepala gereja. Tapi gereja yang dititipkan dan dipercayakan, itu yang harus kami jaga. Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang saya sengaja untuk menjaga imanmu dan memelihara iman orang-orang kudusnya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, gara-gara mereka, bukan hanya pengajarannya, nanti cepat lambat akan ketahuan kehidupannya. Gara-gara mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dengan kata lain, kekristenan disalah ngerti secara luas. Jadi bingung kan? Orang Kristen pun jadi kacau kan? Jalan kebenaran akhirnya akan dihujat, bukan yang sama yang Kristen. Tapi dari luar orang akan melihat dan iblis akan tertawa. Oh puji Tuhan, bagi gereja yang sehat pelihara iman, kita diluputkan dari yang beginian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nomor 2 dari ayat 2 saya tambahkan. Dengan mengikuti mereka, kita sedang membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri. Ingat bahwa kita ini selamat karena percaya, bukan karena perbuatan. Jadi boleh dikatakan keselamatan itu juga ada doktrin dasarnya. Pada hari di mana kita terima Injil, entah itu lewat papa mama karena kita dibesarkan di keluarga yang Kristiani, atau waktu kita ke gereja diajak teman, atau ketika seorang teman bawa Injil kepada kita, atau ketika kita menonton TV suatu hari lalu ada acara program Injil di sana. Kapan kita selamat? Ketika kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita, dan Yesus sungguhan bangkit pada hari ketiga. Mungkin kalimatnya yang mengena adalah Jesus loves you, lalu habis itu dari firman yang didengar, khotbah misalnya selama setengah jam, Anda tidak ingat apa-apa, cuman ingat Yesus mengasihimu, Yesus mati untukmu. Lalu Anda percaya,
Ada yang nangis, ada yang diam-diam di hati beriman, ada juga yang dijamah, ada yang histeris. Detik di mana kau percaya, engkau dibenarkan. Ketika mulutmu mengaku, engkau diselamatkan. Jadi kita harus mengerti bahwa keselamatan itu datang karena iman. Karena kita percaya makanya kita selamat. Jadi setan tahu gimana membuat seseorang itu binasa. Kacaukan kepercayaannya terhadap Tuhan. Dengan mengikuti mereka, kita sebenarnya sedang membahayakan keselamatan jiwa kita. Jangan main-main dengan guru-guru palsu. Karena Anda tidak melawan sebuah doktrin atau teologi. Itu spirit yang memikat. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan. Bahwa sebelum disebut ajaran sesat, firman Tuhan peringatkan di Timotius, di surat Paulus. Bahwa mereka mengikuti roh-roh ajaran sesat. Itu spirit yang memikat. Jangan kita ikuti sama mereka, nanti ibadah terakhir saya akan jelaskan gimana kita jangan sungkan. Itu akan membahayakan keselamatan kita. Jauh lebih bahaya daripada yang kita kira. Karena kalau kita salah, perbuatan kita masih bisa diperbaiki. Karena kita tahu jelas itu salah, kita lari. Lalu karena kita dikejar oleh Roh Kudus, akhirnya kita kembali. Dan kita jauh, kita tahu bahwa kita sedang berada di sisi yang salah, tinggal dibenarkan. Tapi kalau kita kacau dengan kebenaran, dengan apa kau dibenarkan? Kalau garam kehilangan keasinannya, dengan apa diasinkan? Setan itu tidak bodoh, dia itu licik. Makanya kita harus punya hikmat, hikmat firman. Setan tahu gimana menyesatkan bumi. Dan setan tahu bagaimana menjatuhkan seorang hamba Tuhan, bahkan seorang anak Tuhan yang jalan dengan Tuhan, lihat muka dengan muka. Namanya Adam dan Hawa. Dan setan mengerti bagaimana cara yang paling efektif untuk membinasakan saudara. Makanya orang Kristen tidak boleh hanya puas sampai di level mujizat. Apakah aku dapat berkat? Tolong aku, doakan saya, aku punya kebutuhan dan pergumulan. Not enough. Karena tuntutan zaman tidak cukup. Anda tidak bisa sampai sana saja. Anda harus berbenah. Pengenalan yang benar juga harus punya pengetahuan yang benar akan Tuhan. Tidak perlu ke sekolah teologi, nggak perlu ke seminari atau sekolah Alkitab, nggak perlu. Cukup baca Alkitab, renungkan, lakukan, dan yakini dengan segenap hati. Tidak perlu Anda belajar teologi. Amin. Tapi orang Kristen tidak boleh hanya memikirkan semua kebutuhan yang bisa dirasakan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Setan tidak ingin menyesatkan orang dunia karena mereka sudah di dalam kegelapan. Yang setan ingin sesatkan adalah orang-orang pilihan. Tadi kebaktian gak usah saya ulang. Rumah saya itu ditargetkan dulu waktu saya sekolah di Kanada. Ada banyak orang tinggal di rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya ngekos di sana. Oleh saksi Yehova. Singkat cerita saya hadapi terpaksa, saya harus pasang badan. Kalau enggak didatengin terus. Akhirnya suatu hari Tuhan kasih saya hikmat. Dan mereka tidak berani lagi datang ke rumahku. Saya di blacklist tuh rumahnya. Saya lihat fan mereka waktu jalan, minggu-minggu berikutnya selalu rumah saya dilewati. Dia ketok pintu kanan kiri. Saran saya adalah cukup segini. Anda dengar dari gembala sidangmu, gak usah debat sama orang. Gak usah debat nanti kalau ketemu atau kalau Anda diinjili oleh orang-orang tertentu, udahlah. Anda sudah dipuaskan di rumah Tuhan, Anda tahu kebenaran. Ya, dan tidak perlu juga Anda berdebat di sosial media. Nganggur apa? Sana kerja. Doa. Masih ada waktu. Doa. Kurangi screen time. Bicara sama orang di sekeliling Anda. Kita harus tahu dulu sesuatu. Dengan mengikuti mereka, kita sedang membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri. Jangan buka celah. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Wow, ada kata hukuman telah lama tersedia. Bagi guru-guru palsu ini, membuat saya jadi ingat kata-kata di surat Yakobus, jangan banyak di antara kamu yang ingin menjadi guru. Ayat 3, Ya, ayat 3 sih, poin nomor 3 dicatat di sini. Janganlah banyak orang mau menjadi guru, sebab seorang guru akan dihakimi lebih berat. Yes. Silakan difoto dulu sebelum lupa. Keluarkan HP-nya gak apa-apa. Ya, ceklek-ceklek munculin ya. Ya menunya, puji Tuhan. Jangan banyak orang menjadi guru sebab seorang guru akan dihakimi jauh lebih berat. Sebenarnya di dunia ini sekarang itu
sangat susah untuk bisa dikendalikan. Semua orang dengan konten di tangan yang bisa dibuat sendiri, dengan mudah menjadi guru. Dengan gampang setiap orang berkomentar, setiap orang beropini. Seolah-olah kata-kata yang dia tuliskan apapun itu juga menjadi otoritas. Padahal sebenarnya ya, Tuhan yang Maha tahu bahwa tidak semua orang yang cipta konten itu cukup dewasa untuk lakukan itu. Studi mereka, pengenalan mereka akan Tuhan aja belum cukup sampai ke sana. Zaman dulu lain, panggung itu ada, zaman sekarang panggung di tangan. Itulah sebabnya orang yang sehat imannya akan berbenah dulu. Mari kita sama-sama bertumbuh dan dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan tergesa-gesa untuk jadi pengaruh, jangan terburu-buru, dan juga jangan percaya semua guru. Saya ngomong begini ini bukan meralat apa-apa, bukan mengoreksi, bukan menegur apa-apa. Anda sedang melihat seorang hamba Tuhan yang gagap teknologi. Saya itu nggak terlalu ngerti apa di luar sana, saya itu cuma di feed aja sama teman-teman yang ada. Tahu nggak ada ini, ada itu, oh ya namanya begini, namanya begitu. Saya itu cuma tahu dari pihak kedua, ketiga secara tidak langsung. Saya itu nggak nganggur terus scrolling, lihat-lihat itu saya nggak begitu. Jadi sebenarnya khotbah-khotbah yang saya berikan di dalam gereja itu lebih banyak saya dapatkan lewat lutut saya ketika saya berdoa. Kalau waktunya ya waktunya. Tidak menjadi sermon yang reaktif bagi dunia. Setiap pengajaran yang ada di gereja ini dihasilkan dari ruang doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, kapan bilang apa? Kapan ajarkan apa? Itu semua menurut kehendak Tuhan. Dan suatu saat waktu saya berdoa untuk Anda, Tuhan gerakkan saya. Keluar satu kalimat setiap pada Injil, ingatkan jemaatku dan domba-domba penggembalaanku agar mereka setia sampai mati kepada Injil dan bukan Injil yang lain. Saya jadi ingat. Tuhan ngomong begitu sama saya, akhirnya saya pikir minggu ini saya harus khotbahkan. Bapak ibu saudara, janganlah ikut apa yang trending di dunia. Sebab sekarang ini banyak guru-guru yang muncul entah siapa yang melantiknya. Pengenalan juga belum cukup. Materi juga tidak kuasai. Tiba-tiba semua orang mau punya authority, mau berotoritas untuk berbicara. Di zaman yang narsis ini, everybody wants to be a somebody. Sedangkan firman berkata, jangan kau menjadi guru sebelum waktunya. Bahkan jangan banyak berambisi ke situ. Kecuali panggilan Allah. Sebab apa yang kau ajarkan akan menjadi suatu hari pertanggungjawaban pribadimu dengan Tuhan di akhirat. Jangan banyak orang mau menjadi guru sebab seorang guru akan dihakimi lebih berat. Ayat 17, saya jelaskan ayat per ayat. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ada suatu konsekuensi yang luar biasa. Untuk orang-orang yang kudu mau ngajar, padahal belum waktunya atau salah pengajarannya. Tempat dalam gelap yang paling dahsyat kusediakan untuk mereka. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Dari mana kau tahu pohonnya? Dari buahnya lah ya. Kata-katanya bisa indah, padahal mereka adalah hamba kebinasaan. Sebab, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Seorang guru tidak akan pengajarannya melebihi hidupnya. Itulah sebabnya saya bersyukur untuk gereja-gereja lokal yang sehat. Karena di situ guru-guru dan gembalanya tidak hit and run. Kalau penginjil-penginjil yang keliling misalnya, karena kita tidak bisa follow up. Tetapi kalau penggembalaan, rumput hijau, air tenang, gak bisa hit and run, gak bisa tabrak lari. Kau tahu hidupku, aku tahu hidupmu, kita selalu ketemu. Haleluya. Makanya Tuhan ajarkan bukan guru-guru palsu, lawan guru-guru palsu adalah penggembalaan yang benar. Di dalam gereja yang sehat, Tuhan akan bangkitkan nabi, rasul, guru, gembala, penginjil, pengkhotbah. Itu akan tidak bisa disembunyikan. Mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang lain, kata Petrus, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Janganlah pengajaranmu melebihi kehidupanmu. Makanya itu untuk mau jadi guru dan menyebut diri pastor, be careful. Saya ditanya sama anak saya,
Berapa lama yang lalu, pastor itu apa? Apakah dia pastor? Gini nak, pastor itu bukan karena orang sekolah teologi lalu dia lulus, dia menjadi pastor. Bukan ya. Karena banyak orang punya teologi. Teologi itu after all, seperti biologi. Biologi itu kan, kalau misalnya, biologi. Itu kan, logi itu kan ilmu. Logika kan, ilmu bio, ya, ilmu badan. Teologi itu the study of God sih. Pelajaran tentang Tuhan. Tidak melulu tentang Alkitab, tapi buku-buku lain, rumus-rumusnya. Orang belajar teologi tidak menjadikan dia pastor. Orang khotbah keliling, kemana-mana diundang. Tidak jadikan dia pastor. Karena pastor, sebutan pastor itu seperti sebutan father. Anak saya tidak panggil saya papa tanpa alasan. Karena saya komit membesarkan mereka. Hubungan saya dengan anak saya udah puluhan tahun. Kata pastor itu disandang untuk mewakili sebuah hubungan yang dijalin bertahun-tahun dengan jemaat yang sama. Collective people bisa bertambah jemaatnya, tetapi dengan orang itu, dengan group of people, dengan grup orang-orang itu bertumbuh bersama-sama dalam suka dan duka, saling mengingatkan, saling menajamkan, dan seorang pastor membesarkan jemaatnya dalam takut akan Tuhan. Saya bilang, nak, that's a pastor. Lawan kata guru palsu adalah gembala. Bukan guru, tapi gembala. Sebab di dalam gereja pasti ada pengajaran, pasti ada kasih mesra, pasti ada teguran, pasti ada suara kenabian, pasti ada pengutusan, suara kerasulan, pasti ada penginjilan. Saya bersyukur di gereja yang sehat, jemaat itu diluputkan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sebenarnya saya tambahkan beberapa hal ya. Pengajaran yang salah di luar sana, itu selalu Anda bisa tarik benang merah. Coba lihat pengajarnya. Jangan lihat pengajarannya dulu. You see the teacher. Pengajarnya. Itu paling mudah. Jadi sebenarnya yang namanya pengajaran yang bukan firman itu selalu dimulai dengan hidup yang di luar firman. Tapi celakanya ada tipe kedua yang lebih sulit dideteksi. Yaitu apa? Pengajarannya betul. Tapi yang ngajar hidupnya salah. Nah gimana itu? Coba ya renungkan ya. Orang ngajar tentang kasih. Pengajarannya betul sekali. 1 Korintus 13 dibahas sampai bahasa asli. Pulang ke rumah, sang pengkhotbah pukul istri. Yang kayak gini Tuhan bilang seperti pengajaran Farisi. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya. Kamu lihat mereka duduk di kursi Musa. Kamu ikuti pengajarannya Matius 5. Tapi kamu jangan ikuti example atau teladannya. Puji Tuhan. Orang-orang yang memperkenalkan saya kepada Tuhan dan mengajar saya dalam dasar-dasar kebenaran, beberapa diantaranya jatuh hari ini. Anda tidak perlu tahu, toh Anda tidak kenal. Ini kan dari masa-masa lalu. Ada orang-orang yang membimbing saya, tapi sekarang bagaimana? Ada orang yang mendoakan saya, sekarang bahkan tidak jadi orang Kristen. Yang pernah doakan saya. Apakah saya ikut-ikutan? Oh enggak. Karena Roh Kudus yang pakai orang itu. Orang itu duduk di kursi Musa, kursi panas. Dia mengajarkan Taurat dengan benar, tapi hidupnya nggak benar. Nah yang kayak begini, ya, gurunya palsu, pengajarannya asli. Yang ini yang susah. Dahulu kala waktu saya masih Kristen lahir baru, saya itu dibimbing oleh kakak-kakak rohani yang hidupnya bermasalah. Sungguhan loh. Saya masih ingat kok, awal-awal terjadi insiden di gereja, saya nggak usah lagi cerita. Itu jelas-jelas perbuatan dosa. Tapi 8 tahun saya di negara lain waktu itu kenal Tuhan. Di bawah pelayanan kakak-kakak rohani ini. Setiap kali mereka sampaikan firman itu saya pergumulan. Aku tahu hidupmu gimana. Tapi saya belajar setia pada Injil. Bukan kepada mereka. Dan apa yang diajarkan itu membuat saya tetap bertumbuh. Jadi saya tumbuh itu bukan berada di bawah orang-orang yang sempurna.
Saya tumbuh di bawah asuhan orang-orang yang beberapa di antara mereka merugikan kami dengan sengaja. Ada ceritanya juga sebagian di Before 30 biografi saya. Mendengar mereka pimpin pujian, sampaikan firman, susah di hati saya untuk respect. Imanku itu tumbuh di situ. Tahukah Anda, kalau Anda kira iman saya bisa bertumbuh gini karena saya sekolah teologi? Bukan, iman saya bisa bertumbuh gini karena saya dibimbing oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Enggak juga. Saya jaga hati saya. Mereka duduk di kursi Musa tapi pengajarannya benar. Yesus berkata ikuti ajarannya, jangan hidupnya. Berkat terbesar dalam gereja apa? Setelah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita adalah kalau Anda punya guru-guru yang benar hidupnya dan pengajarannya, maka itu berkat. Itu berarti di dalam keluarga seperti Anda punya ayah teladan. Anda punya ibu atau mama teladan. Sebaiknya gereja jangan sampai teriris-iris hatinya. Aduh ajarannya betul tapi kelakuannya salah. Semoga jangan sampai jemaat masuk dalam dilema kayak begitu. Mari kita sama-sama berlomba hidup dalam kebenaran dan mengajarkan kebenaran. Tapi ada orang yang pengajarannya salah. Jelas sekali dan lugas kalau Anda lihat dan telusuri. Orang itu hidupnya salah dulu. Jadi siapa yang Anda dengarkan, Anda perhatikan hidupnya. Biasanya pengajaran itu hanyalah kamuflase kehidupannya. Agar Anda tidak silau sama dosanya. Pengajaran itu seperti sebuah bungkus. Kalau Anda melihat buahnya, Anda akan tahu pohonnya. Bukan lihat pengajarannya. Look at the teacher. Then you will see. Sama Anda dan saya akan menyadari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya ajari Anda untuk bisa menimbang segala sesuatu. Di zaman-zaman dunia ini semakin hari, semakin penuh dengan dusta, semakin abu-abu. Saya berharap supaya hari-hari ke depan Anda maupun anak cucu Anda tidak akan pernah jatuh ke tangan guru-guru palsu. Karena itu berarti kebinasaan. Yang saya sayangkan kalau sampai ada orang yang miring, nanti akhirnya dia terhilang. 3 poin tadi tolong dimunculkan ketiga-tiganya. Saya kasih rangkuman sederhana. Guru-guru palsu itu apa definisinya? Mereka adalah manusia skandal. Lihat hidupnya. Pasti you find something. Yang menyangkal suatu kebenaran mutlak tentang Yesus. Ini keberatan. Yaitu mereka menyangkal 1-2 kebenaran. Entah Kristus bukan Tuhan kek, atau Kristus bukan satu-satunya jalan. Ada aja, pokoknya ada satu kebenaran yang tidak main-main. Itu kebenaran fondasi yang digara-gara. Ya, 2, dengan mengikuti mereka, kita sedang membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri. Do not entertain them. Don't entertain them. 3, janganlah banyak orang mau menjadi guru. Sebab seorang guru akan dihakimi lebih berat. Mari kita semua sehat iman, mawas diri, jangan berambisi. Saya berdoa supaya kita semuanya bertumbuh dengan pelan-pelan di hadapan Yesus.